Nah, jadi materi malam ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di Learn sesi satu ya, ada paper yang menganalisis tentang kasus Iridium. Itu adalah perusahaan dari Motorola ya, anak perusahaannya yang mempunyai ide. Waktu itu kita baru punya sistem 2G ya, GSM, dan si Iridium ini punya ide bagaimana kalau kita buat telepon tapi lewat satelit ya, sehingga BTS-nya yang tadinya ada di darat kita luncurkan ke satelit di angkasa begitu ya, dan satelitnya yang terbang rendah ya, satelit LEO ya, Low Earth Orbiting Satellite. Jadi kalau pakai satelit yang terbang rendah itu mirip dengan sistem GPS atau Starlink yang zaman sekarang. Dan kalau dia terbang rendah ya, butuh puluhan satelit ya yang saling berkoordinasi terbang-terbang di atas kepala kita. Kalau lewat BTS-nya itu hand off ya ke satelit berikutnya yang lewat di atas kepala kita. Jadi secara teknologi itu cukup rumit ya untuk tahun 90-an akhir itu ya, 98 99, dan sampai dia launching Motorola-nya udah kerja bertahun-tahun sebenarnya. Mereka pakai nama iridium karena nomor atomnya iridium itu 77 ya. Eh, jadi mereka tadinya pingin launching 77 satelit, tapi karena duitnya kurang, mereka akhirnya cuma launching 66 satelit saja begitu ya. Jadi kalau dibaca sekarang informasi-informasi tentang iridium, mereka bilangnya 66 satelit ya. Ini ada video kebetulan di YouTube dari 3 tahun yang lalu ya, yang berusaha mendeskripsikan singkat sistemnya ya. Kita coba lihat beberapa menit ya. And today we're going to talk about the Iridium 9555. All right, guys, we're going to open the Iridium 9555. Nah ini Iridium 9555 ini termasuk HP yang agak baru ya, yang zaman dulu lebih lebih kayak batu bata ukurannya begitu ya, yang tahun 90-an ya. Jadi ini sebenarnya udah rilis yang baru ya. Saya coba ini ya, fast forward dikit. Oh, dia lebih ke arah pemakaian gadgetnya sih ya, tapi coba kita lihat sedikit lah ya. And on the top, you have the power button. On the front, we have the select key, which is on the left-hand side, and you have the back key on the right-hand side. And right here, this is for scrolling up and down through your menus. Ya, jadi ini sih lebih ke arah HP-nya ya. Jadi mirip sama HP Nokia kuno yang agak kegedean gitu ya, karena dia tetap butuh power yang agak besar dan antena yang agak besar juga untuk mencapai satelit low Earth orbitingnya begitu ya. Itu ada kendala tersendiri ya di sistemnya gitu yang mereka harus kuasai begitu ya. Ini saya coba lihat lagi ke Learn apakah bisa diakses. Nah, ini pas lagi bisa ya. Jadi kadang-kadang dia agak intermittent ini apa kesulitan aksesnya. Saya coba lagi ya ke sesi satu. Kita bisa lihat papernya ya. Nah, jadi ini ada paper dari Sidney Finkelstein dan Sanford ya. Jadi pertanyaan misterinya kenapa si Iridium itu kayaknya hebat ya, karena idenya adalah kalau kita punya telepon tapi lewat satelit ya, tentu kayak di lautan, di hutan, di Gunung Everest ya, di tempat-tempat terpencil, di kutub utara, di gurun pasir gitu ya. Kalau ada milioner atau aktor Hollywood ya, atau raja minyak atau sultan Arab atau apa ya, mereka mau bertelepon di tempat-tempat yang semacam itu jadi bisa melakukan ya. Kalau modalnya cuman GSM waktu itu ya, ya kandas ya, karena nggak ada BTS-nya di tempat-tempat terpencil. Jadi mereka bilang pasti ya komunikasi seperti itu dibutuhkan ya, dan kita bangun sistemnya nanti pasti laku keras karena belum pernah ada yang buat ya, dan kita Motorola perusahaan hebat waktu itu, mungkin 60% dari pangsa pasar handphone dunia itu Motorola begitu ya. Jadi mereka bukan perusahaan ece-ece begitu ya. Terus karena
keberhasilan mereka sering, mereka bilang kali ini kita juga yang buat ini komunikasi satelitnya dan kita bakal jadi penguasa begitu ya, penguasa dunia telekomunikasi ini ya, HP ya, baik yang satelit maupun yang di darat, terus mereka launching terus bangkrut dengan sukses gitu ya. Nah, jadi analisisnya ini ya, eh, salah satu papernya, kenapa bangkrut gitu ya. Biasanya kalau ditanya seperti itu, mahasiswa di kelas jawabnya karena harganya terlalu mahal. Nah, itu betul ya, tapi penyebab bangkrutnya itu biasanya jauh lebih kompleks daripada cuma sekedar pasang harga ya. Nah, harganya sih memang mahal ya. Di paper ini ada ini ya, ada sub judul alasan-alasan kenapa iridium itu kolaps begitu ya. Terus di sini memang ada ceritanya ya bahwa harga handphonenya itu waktu di launching itu $3.000 ya. $3.000 itu kalau uang dolar zaman sekarang berarti ya 48 juta gitu ya. Itu apa, parah mahalnya gitu ya. Dan 1 menit mungkin nelfon itu bisa $3 kali dijualnya begitu ya. Jadi ini nggak ketulungan mahalnya begitu ya. Nah, tapi kan waktu itu nggak ada produknya. Ya jadi setup harga itu dibilang mahal atau nggak mahal, loh daripada nggak ada gitu ya. Ini kan ini ya apa sultan gitu ya, kalau mau nelpon dari tengah gurun pasir ya bayar aja harganya daripada nggak bisa nelpon begitu ya, atau daerah bencana gitu ya, atau apa macam-macam lah aplikasi yang bisa bisa dibayangkan gitu ya. Dan memang ini produk premium kok ya, nggak semua orang memang bisa ya, sama aja seperti nggak semua orang bisa beli Porsche atau Ferrari ya atau Lamborghini gitu ya, tapi kan ada yang bisa gitu ya. Terus dibuat produknya sama Motorola gitu ya. Nah, terus mereka mentargetkan ya, di paper ini bilang ya bahwa di tahun pertama itu mau 500.000 subscriber ya, pelanggan ya, di akhir tahun 99. Jadi di launchingnya 98, tahun 99 diharapkan setelah 1 tahun ada 500.000 ya, tapi itu nggak tercapai ya, sampai 99 cuma 10 ribuan ya, jadi jauh banget ya, padahal harganya ini mungkin udah di set bahwa ini nggak rugi-rugi amat tapi juga nggak bisa untung kan. Produk baru selalu ngeset harga itu susah ya, dan harga itu kan sintetis ya, tergantung seberapa banyak subscriber dan seberapa bisa produksi massal ya. Itu selalu main terka-terkaan ya, karena untuk produk yang sangat inovatif dan disruptif nggak ada bandingannya ya. Jadi set harga ya memang coba-coba ya. Jadi kalau dibilang karena harganya sih mahal, bukan itu satu-satunya kesalahan. Ya, kesalahan lainnya ya atau penyebab kegagalannya lain, terutama ya kata paper ini adalah bahwa sistem 2G waktu itu ya, itu ekspansinya sangat dramatis ya, sehingga lama-lama juga jadi jauh lebih murah begitu ya, apa booming sistemnya gitu HP pada saat itu ya, sehingga orang nggak merasa mungkin ada kebutuhan ya terhadap telepon eksotik yang bisa apa, terutama di daerah urban ya, memang buat apa gitu ya, karena kan tadinya mungkin GSM waktu di launching di awal masih apa spotty gitu ya, di tempat-tempat tertentu nggak tersedia sinyalnya atau jelek gitu ya, tapi makin lama makin ekspansif, terus makin biasa, makin lancar gitu. Terus sehingga yang butuh iridium ini makin kecil pasarnya begitu ya. Nah, tapi ada problem teknikalnya lagi. Jadi selain kompetitor ya, jadi kompetitor itu sering jadi faktor utama tuh kalau nggak diperhatiin sama startup ya. Eh, bahwa ada produk substitusi yang juga sudah nguasain pasar duluan gitu ya, dengan kata lain. Padahal si Motorola ini kan apa pabrik handphone juga begitu ya. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu, tapi somehow mereka mengabaikan hal itu ya, karena mungkin terlalu percaya diri ya terhadap produknya ya. Terus ada problem teknikal lain ya. Problem teknikalnya nggak bikin produknya nggak jalan, cuman jadi cukup mengganggu ya, karena semua telepon satelit sama kayak sistem GPS kita ya, harus berfungsi dengan melihat langit. Jadi kalau di dalam bangunan atau ketutup apa nggak bisa langsung ada line of sight ke langit gitu ya, lihat satelit, dia nggak berfungsi. Sehingga di sini papernya itu bilang ya, kalau ada apa
CEO gitu ya, bos gitu, direktur lagi apa bisnis trip terus lagi di rapat di bangunan, masa dia harus keluar ke jalan supaya bisa apa keluarin HP-nya terus lihat langit terus bisa bertelepon, kan nggak mau ya. Even suruh buka jendela ngelongok keluar gitu untuk nelpon juga mungkin nggak mau kali ya. Jadi nggak asik banget ya. Maksudnya padahal yang ditarget kan ini ya apa ya bos-bos gitu karena kan ini barang-barang mahal gitu ya. Tapi bosnya aja kalau di daerah urban nggak mau pakai gitu ya. Jadi ada problem teknikal tertentu yang jadi problem memang. Bukan berarti teknologinya nggak jalan, teknologinya jalan bagus kok. Buktinya sampai sekarang sistem-sistem kayak GPS itu kan jalan ya. Kita juga pakai ya Waze, Google Map atau apa gitu ya. Cuman kan kita juga tahu kalau pas ketutupan pohon ya atau di bawah jalan tol gitu nggak bisa lihat langit, Waze itu ngaco ya. Jadi kalau Bapak Ibu jangan heran ya kalau lagi di jalanan terus kok Waze saya ini ya mabok gitu misalnya ya itu karena nggak bisa lihat langit gitu ya. Nah Iridium itu begitu di awal ya. Dan buat komunikasi satelit nggak ada obatnya ya, memang harus harus lihat langit gitu ya. Nah itu bikin secara pragmatis aplikasinya jadi kurang gitu enak ya, terutama buat bos-bos ya. Kalau di Indonesia sendiri yang laku waktu itu buat bos-bos tuh, tapi ini udah tahun 2015-an ke belakang ya itu BlackBerry gitu ya. Karena bisa messaging itu ya yang apa cukup disukai ya terus bos-bos bisa ngontak sekretarisnya di tengah jalan atau apa gitu jadi cukup booming tapi sekarang udah mati juga BlackBerry gitu ya jadi ada yang bisa bertahan beberapa tahun jadi primadona terus hancur ada yang kayak Iridium ini hancurnya seketika gitu ya baru di launching nggak sampai setahun hancur gitu ya. Nah tadi udah ada dua hal ya. Hal pertama soal kompetitor produk kompetitor ya soal kedua memang teknikal ya tapi teknikalnya eh, sebenarnya nggak parah, tapi apa, mempengaruhi gimana cara aplikasinya. Nah itu ternyata bisa jadi krusial juga begitu ya. Lalu yang ketiga yang disebutkannya yang cukup penting adalah persoalan manajemen nih di sini ya. Ini persoalan manajemennya ada beberapa lah disebut, tapi kalau perusahaan itu bangkrut kadang-kadang analisis manajemen itu juga jadi berlebihan ya menyalahkan oh pokoknya direkturnya bego lah atau apa gitu ya. Nah itu juga kadang-kadang ya kalau udah bangkrut gampang ngomong kayak gitu ya. Tapi coba waktu lihat zaman kejayaan perusahaan gitu, siapa yang sangka ya perusahaan sebesar itu ambruk begitu cepat begitu ya. Jadi kayak ini ya problem ketiga soal leadership bosnya katanya agak otoriter. Ya secara umum bos-bos itu memang pada otoriter ya, apalagi perusahaan besar terus berhasil ya. Yang aneh adalah perusahaan besar berhasil terus bosnya kagak otoriter ya, atau cenderung egaliter itu baru luar biasa ya. Tapi kalau bosnya rada ngeselin terus otoriter ya biasalah perusahaan gede gitu ya. Terus juga apa dibilang corporate governance-nya pengambilan keputusan di manajemen itu buruk dan lain sebagainya. Ya kalau udah bangkrut terus bilang-bilang kayak gitu gampang ya. Pertanyaannya lebih sulit, kenapa manajemen jadi buruk? Bukannya manajernya jago-jago gitu ya. Dan memang manajer mereka jago-jago ya. Nanti di sesi-sesi minggu-minggu berikutnya kita kita lihat ya kenapa manajer yang jago itu ya itu yang bikin perusahaan bangkrut gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini karena studi kasusnya Iridium ya, paling tidak ada problem ini menurut saya yang signifikan dari segi manajemennya yang disebut dengan escalating commitment. Jadi waktu dia bangun sistemnya ya itu udah 11 tahun tuh sampai sistemnya bisa launching. Karena kan pertama kali ya punya sistem yang semacam itu ya telepon satelit mahal terus rumit ya. Ini Bapak Ibu harus bayangin ini 20 tahun yang lalu gitu ya. Teknologinya ya susah banget sebenarnya bikinnya pada saat itu ya. Terus mereka berhasil. Tapi makan waktu 11 tahun, makan biaya luar biasa besar. Makin kita buang uang dan buang waktu begitu ya, kita tuh makin enggan untuk meninggalkan proyek ini. Jadi kalaupun bisa diramalkan gagal, kemungkinan kalau di rapat-rapat manajemen atau direktur nggak ada orang yang mau meninggalkan karena kalau ditinggalkan proyeknya setelah 11 tahun maka udah pasti uang itu hilang yang diinvestasikannya itu kayak orang udah pacaran 10 tahun gitu ya dari SD atau dari SMP terus
masa kita udah pacaran 10 tahun gini putus gitu ya. Memang sih kita nggak cocok, memang sih kita berantem terus, memang sih kita banyak perbedaan, tapi kita udah pacaran 10 tahun gitu ya. Nah, problem semacam itu ya kadang-kadang menjebak secara psikologis ya. Harusnya kalau orang bisnis yang benar ya adalah kalau memang ternyata kasusnya loss ya, ya udah cut loss secepatnya gitu ya. Kalau udah 10 tahun ya udah 10 tahun kita cut juga daripada 11 tahun terus habis itu bangkrut gitu ya, itu bertubi-tubi kerugiannya gitu ya. Nah, jadi tapi secara psikologis susah mengambil keputusan semacam itu sehingga ini yang di apa di highlight ya oleh paper ini sebagai salah satu problem yang dihadapi oleh manajemen. Kalau kita lihat ini ya artikel nih dari tahun 99 ya pada saat itu bangkrut ya iridiumnya di majalah, ada juga analisisnya ya di The Independent begitu ya. Kalau kita coba lihat eh, memang pasti ada analisis-analisis yang mirip ya. Harga jual biasanya juga muncul di sini ya. Jadi iridiumnya ini pakai harga pound sterling ya, 1.900 pound sterling ya. Terus apa? Setiap 5 menit katanya 1 pound sterling gitu ya, mahal ya. Jadi biaya teleponnya begitu. Terus apa? Mau mencapai berapa tadi? 500.000 dalam 1 tahun dia cuma mencapai 20.000 customer gitu ya. Tapi maunya 52.000 ya di sini ditulis ya. Jadi macam-macam ya targetingnya mungkin juga itu moving target ya. Makin nggak bisa tercapai terus ya kita pasang target baru tapi kapan-kapan itu nggak kuat lagi terus terus bangkrut gitu ya. Jadi ini ada berbagai problem juga ya yang disebut di sini bisa dibaca juga ya analisisnya. Lalu ada artikel lagi yang saya sertakan ya, itu artikel yang lebih lebih baru ya. Itu tentang perusahaan Motorola-nya sendiri ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen merasakan ya seberapa hebat itu Motorola ya. Ini dari Chicago Magazine tahun 2014 ya. Jadi 5 tahun setelah Iridiumnya bangkrut ya. Terus Bapak Ibu pengen ngelihat seberapa hebat Motorola itu menguasai pasar ya, baca baca artikel yang ini nih ya. Artikelnya udah lama juga ya, tapi karena Bapak Ibu mungkin sekarang kalau ke mall lihat cari HP Motorola itu mungkin ada sih ya, ada yang Razer itu kan ya, yang Android juga ada kali tapi nggak laku ya, sama kayak HP-nya Nokia mungkin ada juga tapi nggak laku juga gitu ya. Eh, jadi mereka nggak berhasil comeback ya, dan mungkin nggak berhasil resurrection juga ya, nggak berhasil bangkit. Padahal pernah dibeli Google itu Motorola ya, karena Google mungkin kapan-kapan mempertimbangkan, kan Android itu dari Google ya. Mungkin kapan-kapan Google itu mempertimbangkan pingin mengambil keuntungan dari Androidnya dengan cara memproduksi HP-nya sendiri, terus dia membeli Motorola, tapi akhirnya dijual lagi ke perusahaan China begitu ya. Jadi nggak berhasil bangkit juga akhirnya ya dari liang kubur begitu ya. Nah itu perusahaan yang sangat besar di zamannya punya proyek mercusuar bangkrut dengan sukses di 1 tahun ya. Dan sebagai recap ada 3 problem utama. Jadi problem kita walaupun kita belajar teknik ya, problem kita selalu bukan hanya teknikal karena teknologi itu harus masuk ke masyarakat terkait ekonomi, terkait sosiologi, terkait budaya dan lain sebagainya begitu ya. Dan di kasusnya Iridium, 3 sebab yang disebut adalah pertama kompetitor ya, itu problem ekonomi, sebenarnya ada produk substitution di market yang nggak dicermati oleh Motorola atau sengaja diignore ya. Terus problem teknikalnya juga ternyata cukup mengganggu ya, harus line of sight, lihat langit. Lalu persoalan manajemen internal ya, yang apa istilah kerennya itu sunk cost fallacy begitu ya, costnya yang udah ditenggelamkan, investmentnya udah diberikan, terus membuat kesalahan berpikir ya, falasi bahwa ini proyek nggak boleh kita tinggalkan nih karena dikit lagi eh, mencapai target, dikit lagi untung gitu ya, jadi paksa terus walaupun berdarah begitu ya. Nah, demikian ya pembahasan kita. Lalu Bapak Ibu bisa cermati lagi lebih detail materialnya, bisa cari lagi di internet karena kasus ini walaupun kasus lama tapi mungkin banyak analisisnya juga ya. Terus Bapak Ibu bisa buat chattingnya ya. Nanti saya tunggu postingannya di forum. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar kalau misalnya ada yang penasaran ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya, Bapak Ibu. Selamat istirahat. Saya tunggu postingan chattingnya.